Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Apakah Anda masih memiliki uang koin kuno atau jadul? Nah, ini bisa menjadi peluang nih untuk kaya mendadak loh. Karena banyak marketplace yang menjual sederet uang koin jadul dengan harga selangit. Bahkan nilainya jauh melebihi nominal aslinya. Dari penelusuran CNBC Indonesia, di salah satu marketplace, uang koin jadul ini dibanderol dengan harga 100 juta rupiah per kepingnya. Yang pertama uang koin 25 perak atau 25 rupiah keluaran tahun 1996 yang bergambar buah pala dijual dengan harga 100 juta rupiah per kepingnya. Dalam keterangannya akun tersebut mengatakan koin tersebut adalah koleksi pribadi. Selain itu ada juga uang koin 50 perak atau 50 rupiah keluaran tahun 1971 yang dijual dengan harga fantastis. Uang koin bergambar burung cendrawasih tersebut dihargai 100 juta rupiah per kepingnya. Dan yang ketiga uang koin 100 rupiah tahun 1978 yang bergambar wayang dan rumah gadang juga dibanderol dengan harga 100 juta rupiah per kepingnya. Kita ke informasi berikutnya. Nah, Taliban mendapat serangan dari dua negara muslim, namun dalam dua konteks yang berbeda. Turki meminta dunia tidak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyuarakan kehati-hatian tentang hubungan Turki dan kelompok Islam fundamentalis itu. Sementara itu, Turki sendiri sedang mengadakan pembicaraan dengan Taliban di Kabul soal operasi bandara internasional di ibu kota itu. Turki menegaskan akan bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat jika bandara resmi dioperasikan. Namun dengan catatan pembukaan bandara khususnya untuk misi kemanusiaan hingga evakuasi warga sipil. Di sisi lain, Iran mengecam Taliban pasca serangan militer kelompok tersebut ke Lembah Panjshir, Afghanistan. Lembah Panjshir merupakan satu-satunya dari 34 provinsi di Afghanistan yang tetap di luar kendali Taliban. Ini merupakan kritikan pertama Iran ke Taliban. Iran sendiri didominasi Muslim Syiah, sedangkan Taliban Sunni. Kita ke informasi berikutnya. Singapura kembali mencatat rekor kasus COVID-19 atau yang tertinggi dalam setahun terakhir. Pada 7 September kemarin dilaporkan kasus harian lokal baru menembus 328 kasus. Dalam seminggu terakhir kasus baru di Singapura sudah meningkat dari 771 di pekan lalu menjadi 1.489 dengan total kasus aktif saat ini mencapai 2.436 kasus. Dikabarkan muncul klaster baru yang melibatkan sekolah Islam madrasah di wilayah Bradel Road. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Singapura MOH memang mengkhawatirkan adanya peningkatan kasus secara eksponensial di negara tersebut. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Singapura Lawrence Wong mengatakan Singapura perlu mengambil tindakan cepat untuk menekan kasus dan memperlambat penularan. Oleh karena itu, Singapura akan meningkatkan frekuensi tes dari setiap 2 minggu sekali menjadi seminggu sekali mulai Senin pekan depan. Kita ke informasi yang terakhir, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus melandai. Per 7 September 2021 jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 524 kasus sehingga jumlah kasus aktif sebanyak 5.061. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan tes PCR sebanyak 12.000 spesimen. Selain itu, Dwi juga menyampaikan target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Dan untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 3,2%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 14,5%. Adapun WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.
Demikian informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Kembali